kedua membawa agama Islam kita menjadi agama yang penuh kemuliaan, dan semoga kita juga bisa mendapatkan syafaatnya dikala di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barokah Kota, saya selaku pembawa acara di acara hari ini akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua takmir, yang ketiga adalah acara inti yaitu pengajian dan doa, yang berikutnya adalah penutup, dan berikutnya adalah acara inti yang kedua adalah makan bersama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu diharapkan nanti mari kita sampai selesai setelah acara makan bersama-sama. Oke Bapak Ibu, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara yang pertama sudah selesai. Menginjak acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab kepada Bapak Haji Gunawan Utomo. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang insyaallah dirahmati Allah, marilah kita selalu memanjatkan bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita kelak di akhirat mendapat syafaatnya. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang selalu dirahmati Allah, kami atas nama Ketua Takmir mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang pertama yaitu Bapak Ustadz Haji Ami Mujadid, sarjana agama yang telah bersuara untuk memberikan tausiah dalam rangka pengajian buka puasa bersama. Yang kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang telah hadir di majelis taklim ini. Semoga kehadiran panjenengan dicatat sebagai amal jariah. Yang ketiga, tidak lupa kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang telah ikut berpartisipasi dan membantu baik moral maupun material sehingga bisa terlaksananya acara buka bersama ini dengan baik dan lancar.
Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu dengan menghadiri pengajian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Berdasarkan hadis di atas, semoga kita yang hadir di majelis ilmu ini telah di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Dan semoga jamaah yang hadir di majelis ini diberi selalu sehat walafiat. Dan semoga jamaah yang hadir di majelis ini diberi rezeki yang melimpah. Dan semoga jamaah yang hadir di majelis ini diampuni semua dosa-dosanya. Dan semoga jamaah yang hadir di majelis ini keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Dan yang terakhir, apabila kelak kalau dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kami atas nama Takmir Masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan serta pelayanan ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Menginjak acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu pengajian dan doa oleh Bapak Haji Haji Mujadid Sarjana Agama. Pada waktu dan tempat kami persilakan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzii nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Al-ayat. Ibu bapak-bapak, saudara semua keluarga besar Masjid Al-Barokah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Al-Barokah. Al-Barokah Umar bin Khattab. Rahimahullah. Alhamdulillah saya menemukan kata Al-Barokah di dalam surah Al-Furqan ayat 1 dan ayat 2. Allah katakan Tabarokah. Ya, Maha Suci Allah. Ya, di situ disebut kata Tabarok, yaitu Allah yang disucikan. Tabarokah dan wazan dari fa'al barokah, yaitu keberkahan yang tetap, kokoh, lagi kekal. Itu nama barokah. Tabarakallah. Jadi tabarok, jadi Allah itu zat yang keberkahannya itu tetap, kokoh, lagi kekal. Salah satu keberkahan Allah adalah Alladzi nazzala al-furqan. Allah yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini salah satu nama daripada Al-Quran, atau salah satu fungsi daripada Al-Quran, yaitu Al-Furqan. Dan ini sering disebut dalam Al-Quran bahwa memang Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai Furqan, yaitu pemisah yang memilah antara yang benar dengan yang salah. Al-Quran, Allah juga menyebutkan secara berulang-ulang
kata yang menunjukkan pengertian menurunkan secara berulang-ulang dan banyak. Ya, wal kitab alladzi nazala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl. Dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi Allah sebut Al-Quran dengan kata nazala, yang artinya turun secara berulang-ulang atau dengan ulangan yang banyak. Ya. Sementara kalau kitab yang lain disebut nazala, karena kitab yang lain diturunkan sekaligus. Ini bedanya. Jadi kalau Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan langsung satu kitab kepada Nabi tersebut. Jadi Nabi Musa langsung menerima Taurat itu satu kitab. Nabi Isa langsung menerima Injil satu kitab. Nabi Daud menerima Zabur langsung satu kitab. Tapi kalau di Al-Quran disebut nazala. Nazala itu artinya turunnya berangsur-angsur, berkali-kali, kurang lebih selama 23 tahun. Jadi itulah bedanya proses turunnya Al-Quran sebagai kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan yang diturunkan pada Nabi yang lain. Dan rinci ya, dari ayat-ayat hukum, ada ayat-ayat tauhid, ada ayat-ayat akhlak, supaya apa? Lebih berkesan dan lebih mendapat perhatian yang sangat dari orang yang Al-Quran diturunkan kepadanya. Ya. Jadi kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, kenapa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur gitu, sesuai dengan asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah ini. Jadi kalau Al-Quran ini langsung turun 30 juz, ya orang tidak akan begitu kuat kesan yang diperoleh tentang ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau kita itu tahu sebab ayat itu turun, disesuaikan dengan peristiwa kejadian, orang akan lebih mantap untuk tahu sebab ayat itu diturunkan, sehingga tidak salah tafsir gitu. Ya. Satu contoh misalnya firman Allah ya di dalam surah Al-Furqan ayat 32-33. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nazzala 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika lituthbita bihi fu'adaka wa rattilnahu tartila wa la ya'tunaka bimathalin illa ja'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Orang kafir, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakan kelompok demi kelompok. Tidaklah orang kafir itu datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik lagi penjelasannya. Surah Al-Furqan ayat 32-33. Jadi inilah kenapa Allah ya menemakan Al-Quran dalam ayat ini dengan Al-Furqan. Sebab Al-Quran itu membedakan antara perkara yang hak dengan yang perkara yang batil. Al-Quran adalah petunjuk dan jalan kesesatan, membedakan mana jalan yang menyimpang, mana jalan yang lurus, membedakan antara yang halal dengan yang haram. Jadi ibu bapak, kalau orang itu tidak pakai Al-Quran, dia pasti menyimpang, tidak bisa membedakan mana yang lurus, mana yang bengkok, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, pasti. Jadi fungsi Quran memang untuk furqan, untuk membedakan, sehingga orang dengan dibimbing dengan Al-Quran, dia akan hidup dengan benar dan sekaligus benar gitu ya, benar. Saya sampaikan kayak kupluk saya ini benar itu.
Tapi kalau kupluk saya itu dirubah sedikit gini, ya bener ning sirah ning ora bener gitu ya. Jadi ora bener gitu. Nah, harus bener toh. Harus bener. Jadi gini, ada orang bilang, kan Allah sudah memberi manusia akal, ya kan? Apakah akal tidak bisa membedakan baik dan buruk? Apakah akal tidak bisa membedakan benar dan salah? Kalau Allah sudah memberi akal, kenapa Allah memberi Al-Quran yang membedakan benar dan buruk? Apakah akal tidak mampu? Misalnya pertanyaannya begitu. Maka saya jawab, akal tidak mampu membedakan benar dan salah. Akal tidak mampu, karena akal tidak diciptakan untuk membedakan benar dan salah. Tapi akal hanya untuk mengidentifikasi nama-nama benda yang ada di alam semesta. Itu bedanya. Maka saya bilang, ini ada AC, ini ada mic, ya. Mic ini fungsinya untuk pengeras suara, AC untuk pendingin. Mic tidak bisa untuk difungsikan sebagai pendingin, sebagaimana AC tidak bisa difungsikan sebagai pengeras suara. Nah, akal juga begitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hendak menciptakan khalifah, yaitu Adam, berkatalah para malaikat, apakah Kau akan ciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah? Kata malaikat gitu. Maka Allah SWT mengatakan, ini a'lam wa la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu, dan kamu tidak tahu. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda semuanya. Inilah kelebihan yang diberikan Allah kepada Adam, kemampuan untuk mengerti nama-nama dari benda-benda. Jadi itu matahari, itu bulan, itu tanah, itu air, itu api. Sebagai khalifah, wakil Allah di permukaan bumi, dia harus tahu dan bisa memilah benda-benda dengan sifat-sifatnya, sehingga dari situ terjadilah peradaban. Maka manusia dengan akalnya bisa, oh kalau api itu membakar, sifatnya seperti ini. Oh kalau air itu cair, sifatnya seperti ini. Dengan memahami sifat-sifat api, air, angin, hujan, fungsinya, maka manusia bisa menjadikan peradaban yang luar biasa seperti sekarang ini. Ada HP, ada karpet, ada bangunan, ada mobil, ada motor, ada kapal, ada pesawat. Itu karena mampu mengidentifikasi benda-benda. Tapi akal tidak didesain untuk mengetahui ini benar atau salah, ini baik atau buruk, tidak. Nah, untuk itulah Allah turunkan kitab suci yang membimbing manusia untuk tahu ini yang benar mana yang salah. Karena akal tidak sampai ke sana, gitu. Walaupun orangnya secerdas Rocky Gerung, gitu ya, yang suka membuat orang lain jadi dungu gitu ya, dia tidak akan pernah se-encer apapun otaknya, dia tidak akan pernah tahu mana yang baik dan mana yang buruk kalau tidak pakai Al-Quran. Tidak pernah bisa, gitu. Tidak akan pernah bisa. Nah, maka saya kasih contoh begini. Kata orang Eropa itu pandai, kata orang Amerika itu cerdas. Ya, tapi untuk akal dalam arti teknologi. Tapi untuk mengetahui apakah ini baik atau buruk, dia nggak bisa, karena dia nggak mau berpedoman dengan Al-Quran. Maka kalau ditanya kepada orang-orang Amerika, ya, bahwa ada nggak minuman yang buruk? Nggak ada. Mereka akan mengatakan semua minuman ada doyan ya apa itu saja. Padahal ada minuman buruk yaitu khamr, kan gitu ya, minuman keras. Tapi dia bilang apa buruknya? Kata dia gitu. Sehingga semua minuman diminum sama dia. Ada nggak makanan yang jelek? Dia bilang nggak ada. Nek merah doyan yang jelek, nek doyan yang padahal ada makanan yang buruk, yang jelek, yang keji, yang haram, yang najis, yaitu babi misalnya. Dia nggak ngerti. Ya, kalau dikasih tahu pun dia akan bilang jeleknya apa gitu. Wah, babi enak gitu. Malah kadang-kadang ditampilkan, dipamerkan gitu. Kalau dikasih tahu bahwa manusia itu boleh berhubungan intim laki dengan perempuan, tapi harus nikah.
Jangan kumpul kebo gitu. Orang mereka juga bilang, loh, kok kumpul kebo piye toh? Yang penting gak seneng pada senenge gitu. Maka sekitar 70% masyarakat Eropa itu rumah tangganya nggak nikah gitu. Padahal pernikahan dengan kumpul kebo itu jauh, yang satu suci, yang satu keji. Tapi mereka bilang sama aja gitu, nikah malah ribet, datang kumpul dekatan, datang tutuman bodoh gitu. Macam-macam, kumpul kebo lah, podo, penting podo tanggung jawab, podo senangnya di belakang itu, ini wong loro, gitu saja. Sehingga bagi mereka nikah dengan tidak nikah sama. Ya, bahkan kemarin waktu di Qatar, Amerika, Inggris, Jerman itu sepakat. Dia numpang ingin kampanye sepak bola dengan kampanye LGBT. Ya kan? Membawa simbol-simbol pelangi LGBT. Dia bilang apa? Kasihan orang LGBT. Dia punya hak untuk bisa eksis karena itu hak minoritas seks, kata dia. Hak minoritas seks. Padahal itu bukan minoritas seks, itu perbuatan yang sangat kecil dan dilaknat oleh Tuhan. Tapi dia nggak ngerti. Sing dilaknat itu kan gitu ya. Nah begitu ada muncul beberapa penyakit karena penyimpangan seks seperti AIDS, WHO pun solusinya bukan melarang LGBT, tapi solusinya adalah tolong sing lanang seneng karo lanang, nek suami satu pasangan biar tidak banyak penyakit katanya. Lah aneh toh. Solusinya aja salah gitu loh. Mana mungkin orang yang melakukan penyimpangan seks mau nurut satu laki dengan satu laki, pasti dia akan dengan banyak laki-laki. Nah ini, jadi oleh karena itu saya akan sampaikan bahwa memang Allah memberikan Al-Quran sebagai Al-Furqan karena hanya Al-Quran yang bisa menjadikan manusia membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang dilaknat dan yang diridhoi, yang halal dengan yang haram. Cari duit juga begitu Bapak. Jadi cari duit itu di sana bebas, gitu, bebas. Sampai perjudian pun dia perbolehkan gitu. Bahkan Amerika dengan bangga membentuk kota yang namanya Las Vegas sebagai kota judi. Coba, gerbangnya ditulis Welcome in Town katanya. Selamat datang di kota dosa. Kan banyak kayaknya ya. Karena memang bagi dia dosa itu apa gitu loh. Dalam bisnis itu kalau nggak payu ya bangkrut, mau judi nek kalah ya bangkrut, kan kok baik. Mau bisnis itu nek badi ya sugih, mau judi nek menang kan ya sugih. Apa bedanya kata dia gitu? Tidak bisa membedakan karena nggak punya Al-Furqan gitu. Dan Al-Furqan itu hanya di dalam Al-Quran. Disebut hamba karena memang Muhammad itu bukan Tuhan. Ya, supaya tidak terjadi kesalahan umat-umat nabi-nabi sebelumnya yang senantiasa menjadikan nabi sebagai Tuhan sehingga disembahlah. Maka ditetapkan Muhammad itu hamba. Nah, sama dengan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Yang mengabdi itu mesti hamba. Begitu. Nah, jadi jangan sampai salah Muhammad dijadikan Tuhan. Maka syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan. Ya, tidak itu artinya menafikan yang lain itu kosong. Ya. Illallah kecuali Allah, sehingga kita nggak boleh mengakui keberadaan Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad, dan saya bersaksi Muhammad itu Rasulullah, bukan Tuhan tapi Rasul, orang yang diutus. Sebagai abdi, dia adalah makhluk seperti kita, tidak boleh disembah. Sebagai Rasul, dia adalah orang yang harus kita percaya dan kita benarkan perkataannya. Begitu. Maka Muhammad ketika dia ngendika sebagai Rasul, kita benarkan, ya. Dan kita tidak boleh mendustakan. Ketika Nabi mengatakan saya baru pulang Isra Mi'raj, orang-orang mendustakan Abu Bakar
Ditanya, ya Abu Bakar, apakah kamu membenarkan Muhammad yang telah bercerita Isra dan Mi'raj? Abu Bakar mengatakan, kalau yang berkata Muhammad saya percaya karena dia Rasul. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kita Muhammad bilang besok ada surga neraka, kita ragu, ponyo. Apa wis tau ngomong, jelas tak ya. Nah, ini berarti kita tidak mengakui dia sebagai Rasul. Tapi dia Abdullah, dia hamba. Ya. Jadi cinta kita kepada Muhammad sebagai Rasul boleh, tapi pemujaan tidak boleh karena dia bukan Tuhan. Yang dipuja hanya satu, yaitu Allah. Alhamdulillah, segala puja itu punyanya Allah. Itu Muhammad tidak untuk dipuja-puja. Nah, begitu. Nah sekarang banyak orang yang ingin numpang keren gitu, mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad biar dipuja-puja. Ya, ini ya konsep lagi. Ya, padahal Nabi Muhammad itu tidak untuk dipuja, apalagi keturunan. Oleh karena itulah, kalau saya baca dalam sebuah tafsir, kenapa Muhammad itu tidak punya anak laki-laki yang sampai dewasa? Karena Allah tidak ingin ada orang menyandarkan kemuliaan berdasarkan keturunan. Sebab dalam Islam kemuliaan itu sandarannya ketakwaan. Orang yang menyandarkan kemuliaan pada keturunan itu jahiliyah, ya, masyarakat jahiliyah. Maka Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammad aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan Nabi yang terakhir. Dia bukan bapaknya siapa-siapa. Nah, kalau sekarang ada misalnya Hamid, Muhammad saya itu masih keturunannya Nabi Muhammad, cek bapakku, cek mbahku, maka ditolak oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Itu Hamid bohong. Ya. Nah, karena nggak ada nasab yang menuju Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Muhammad tidak untuk dipuja, dan kita jangan sampai minta dipuja dengan mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad. Jelas itu kedustaan. Ya, kalau ingin jadi orang mulia, sandarkan pada takwa, bukan kepada siapa bapaknya. Karena orang yang mulia itu karena kualitas takwanya. Satu contoh misalnya, Nabiullah Ibrahim dikatakan Allah, ini ja'iluka linnasi imama. Ibrahim kata Allah, aku jadikan kamu untuk manusia sebagai imam, pemimpin. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berkata, ya Tuhan, apakah kau jadikan pula anak-anakmu sebagai pemimpin? Qala, kata Allah, la yanahlu ahli dzalimin. Tidak. Kalau anakmu itu ada yang zalim, maksudnya syirik. Jadi ketetapan Allah sebagai Ibrahim sebagai imam itu hanya berlaku kalau itu hanya untuk Ibrahim. Kalau anakmu, kalau zalim juga tidak. Artinya apa? Bukan karena bapaknya namanya Ibrahim terus otomatis dia mulia. Tidak. Kalau ingin mulia, bangun prestasi sendiri-sendiri. Seperti Ismail, Ishak, itu mulia karena imannya, karena takwanya, bukan karena siapa bapaknya. Begitu. Dan sudah banyak lagi contoh Nabi Nuh. Dia bapak yang mulia, dia nabi, tapi anaknya celaka dan menjadi kafir karena dia tidak sesuai dengan keimanan orang tuanya. Jadi orang tua tidak menunjukkan bahwa anak mesti sama, gitu loh. Nah, ini penting ya. Oleh karena itu Muhammad itu hanya abdi ala abdi. Aku turunkan Al-Furqan kepada hambaku. Artinya bahwa Muhammad ini hanya menerima Al-Quran sebagai wahyu Tuhan, bukan sebagai orang yang berfirman. Ya, istilahnya dia corone bongkar penyambung lidah, begitu ya, yang meneruskan kalamullah kepada kita, tidak sebagai orang yang memproduk Al-Quran. Maka karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, masih banyak orang yang ragu, ya, meragukan Muhammad sebagai Rasul yang dibenarkan perkataannya, sehingga mereka mengatakan
iki wahyu Allah tak sampai karo sampean kabeh. Tapi mereka bilang, ojo coba, itu karanganmu dewe, itu masih ada itu, ya. Nah, maka disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kamu ragu dengan apa yang aku turunkan kepada hambaku, di situ Allah sebut Muhammad sebagai abdina. Karena dia hanya abdi gitu loh. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu di atas nama Tuhan. Dia seorang abdi yang baik. Dia seorang abdi yang lugu. Dia seorang abdi yang jujur. Dia seorang abdi yang sempurna. Tidak ada nakalnya sama sekali. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu masih ragu dengan apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran kepada hambaku, fa'tu bi suratin min mithli. Maka turunkanlah satu surah saja, buatlah satu surah saja yang seperti Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Ajaklah kanca-kancamu asal itu bukan Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu benar dengan tuduhanmu. Ini sudah 1400 tahun dari kenabian Muhammad SAW. Nyatanya nggak ada orang yang bisa bikin seperti Al-Quran, walaupun hanya satu surah seperti Al-Quran. Padahal Al-Quran isinya 114 surah. Betul ya? Ada anak saya satu kali tanya, maksudnya itu kok seperti Al-Quran, kok nggak bisa tuh gimana toh Pak? Ya nggak bisa tuh karena apa? Karena Al-Quran ini adalah kalimat yang indah, penuh dengan makna, kebaikan, dan membimbing kepada jalan yang lurus. Itulah Al-Quran. Ya, tidak ada kalimat orang yang seindah, benar, dan membimbing kepada jalan yang lurus dunia akhirat seperti Al-Quran. Tidak ada. Maka kalau manusia bikin paling kata-kata indah, tapi tidak berisi kebenaran, apalagi membimbing kepada jalan yang lurus. Ya kan? Kalau bikin kata-kata indah banyak yang bisa, tapi apa seperti Al-Quran? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Saya ketemu para seniman-seniman di rumah teman saya. Kebetulan dia seorang dosen di ISI. Nah, saya bilang, apa bedanya puisi sama Al-Quran? Apa Pak? Kata dia, Al-Quran itu kalimat indah tapi isinya kebenaran. Tapi kalau puisi semakin indah semakin berdusta. Maka puisi yang paling bagus itu yang paling bohong. Gitu. Ya kan gitu ya. Iya. Coba Anda lihat puisi. Nah gitu. Syair-syair itu, pantun-pantun itu, kan gitu ya. Nah itu bedanya di situ. Tapi kalau Al-Quran isinya kebenaran, kebaikan, menuntun kepada jalan yang lurus, tapi indahnya melebihi puisi. Maka orang nggak bosan baca Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan itu di zaman Rasul Muhammad SAW, orang Arab paling senang berpantun, orang Arab paling senang bersyair. Maka kalau syair itu paling indah buatan orang Arab, betul nggak? Nah, satu kali saya tunjukkan, Umar bin Khattab ini orang Arab yang paham syair. Ketika dia mendengar Muhammad menyampaikan Al-Quran, bahwa dia adalah Nabi, dia Rasul yang membawa wahyu dari Tuhan, itu Umar bin Khattab murka. Dia ambil pedangnya, Muhammad kudu dipateni, isuh tok ini. Terus apa-apa itu bah pecah yang nengok dua-duanya, katanya begitu. Maka dia dari rumah itu bawa pedang yang luar biasa besar dan panjang untuk dipenggalkan ke leher Muhammad SAW. Ketika dia sedang berjalan di tengah jalan, dihadang oleh seseorang. Berhenti Umar. Umar yang murka, wajahnya merah, matanya menteleng itu berkata, aku harus mateni Muhammad. Isuh tok, katanya ya, gawe kacau, katanya. Sampai apa itu bahkan coba ingin kembarannya. Maka orang itu bilang, kenapa kau hendak membunuh Muhammad? Kau ngadikmu melu Muhammad, kau ngurusi adikmu sih. Loh, adikku melu Muhammad, gitu ya. Maka dia pun berbelok menuju rumah adinda. Ketika dia sampai di rumah adiknya yang putri itu, belum lagi dia masuk, dia dengar dari luar adiknya sedang membaca Al-Quran.
yaitu surah Toha. Umar berhenti terkesima dengan bacaan Al-Quran yang dibaca adiknya di dalam rumah itu. Dia tidak ketuk pintu, tapi dia menunggu. Didengar sampai begitu banyak ayat dibacakan. Ketika dia mendengar itu, dia langsung mengambil kesimpulan. Ini bukan syair, ini bukan puisi. Saya tahu mana syair, saya mana puisi. Ini betul-betul wahyu dari Tuhan. Diketuklah pintu adiknya. Ketika adiknya membukakan pintu itu dengan ketakutan, tiba-tiba Umar berkata, tunjukkan aku kemana Muhammad bersembunyi. Adiknya bilang, antok paten itu. Orang, apa Islam kaya kowe? Loh kok malah aneh gitu. Tiba-tiba Islam. Karena apa? Saya bisa membedakan mana puisi, mana wahyu Tuhan. Karena dia paham puisi. Gitu. Ini sama dengan Umar bin Khattab ini sama dengan tukang sihirnya Fir'aun. Waktu zaman Fir'aun itu kan usul sihir, gitu ya. Ketika Musa membawa tongkatnya itu mukjizat, Fir'aun tertawa karena Fir'aun nggak paham sihir. Dia bilang, Musa, kowe arep mainan sihir toh? Kowe ngilang pirang-pirang tahun boleh-boleh dadi tukang sihir. Sihirku kalah karo tukang sihirku. Maka kemudian dia mengajak beradu Musa dengan si tukang sihir. Dikumpulkanlah penyihir-penyihir yang hebat di Mesir. Ketika mereka sudah berjumpa di depan lapangan dan mereka melepaskan tongkat-tongkatnya, Musa pun melepaskannya. Di saat itulah si tukang sihir Fir'aun tahu ini bukan sihir. Karena saya tukang sihir, saya tahu mana sihir, mana bukan sihir. Maka langsung tukang sihir Fir'aun berkata, ya Fir'aun, dia benar. Loh, Fir'aun yang tidak ngerti sihir kaget. Kowe kita akan bela aku kok malah bener kayak Musa gitu ya. Saya ini tukang sihir, saya tahu mana sihir mana bukan. Apa yang dilakukan Musa ini bukan sihir, dia benar, itu mukjizat. Begitu yakinnya si tukang sihir Fir'aun ini, sampai-sampai diancam oleh Fir'aun, nek kowe ra gelem melu aku malah bener kayak Musa. Kamu saya potong tanganmu silang dan saya salib di pohon. Apa kata mereka? Saya rela. Sehingga 12 tukang sihirnya Fir'aun itu dipotong tangan kirinya, dipotong kaki kanannya, kemudian sisanya tangan kanan dan kaki kirinya itu dipaku di tiang salib sampai mati. Mereka tidak bergetar. Kenapa? Yakin Musa ini adalah Nabi, yakin Musa ini Rasul. Karena dia tahu mana tukang sihir, mana yang bukan tukang sihir. Yang dibacakan oleh adiknya, dia langsung masuk Islam. Dan dia tidak gentar menghadapi kaumnya. Bahkan dengan lantang Umar berkata, wahai kaumku, seksenono, aku saiki melu Muhammad. Loh, sapa sing ninggal Muhammad, dia berhadapan dengan aku. Wah, itu serem. Ya, nah ini jadi betul-betul kalau orang memahami, ya, orang akan tahu bahwa Al-Quran ini bukan syair, tapi wahyu Tuhan. Salah satu hal yang menjadikan kita tertarik ini kulit saja, belum sampai isinya Quran sebagai Al-Furqan, sebagai huda. Satu-satunya kitab yang gampang dihafal itu hanya Al-Quran. Sehingga ada ulama bilang begini, kalau saya katakan di dunia ini hari ini ada 1000 orang yang hafal Al-Quran, menurut Anda gimana? Anda percaya enggak? Kalau ada 1000 orang yang hafal Al-Quran, orang-orang mengatakan percaya. Kira-kira pas apa kurang banyak? Kalau yang hafal Quran itu 1000, kurang banyak katanya. Kalau saya bilang yang hafal Quran 100.000 orang, kira-kira lebih banyak lagi enggak? Masih. Kalau saya bilang 1 juta orang, kurang. Kalau saya bilang ada 100 juta orang yang hafal Quran, menurut Anda kira-kira sudah pas belum? Ada yang bilang kurang, betul. Beliau mengatakan hari ini yang hafal Al-Quran ada 200 juta orang. Bayangkan, 200 juta orang hafal Al-Quran, sementara tidak ada yang hafal kitab selain Al-Quran. Betul kan? Ada orang yang mengarang buku setebal Al-Quran, sing ngarang dhewe
neraka. Ya. Ada orang yang mengatakan ini kitab suci, tapi dia sendiri tidak bisa menghafal itu kitab suci. Kok Al-Quran kayak karena itu kalamullah, perkataan Allah. Beda halnya dengan hadis. Kalau hadis itu perkataan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu perkataannya perkataan seorang abdi, seorang manusia, seorang hamba. Maka mengapa ke hadis ya angel, karena hadis bukan wahyu Tuhan. Oleh karena itu gak banyak orang hafal hadis, tapi banyak orang hafal Al-Quran. Karena hadis kan kalamnya Nabi Muhammad sendiri, dihafalkan ya angel, betul gak? Seperti ya perkataan orang-orang yang lain. Kalau apa ya ke cici loro lah, saya urung kata-kata. Tapi kalau sampai segitu banyaknya seperti Quran nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nah ini ya, jadi satu contoh. Nah Allah SWT mengatakan bahwa Aku turunkan Al-Quran kepada hambaku, ya, liyulahu lil alamin, agar itu menjadi kitab ya yang dipedomi untuk seluruh agama. Ini yang bedanya Al-Quran. Jadi kalau wahyu yang lain itu hanya untuk Bani Israel. Misalnya Injil, Nabi Isa itu berkata, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Bani Israel, aku ini diutus Allah untuk kamu. Bukan untuk sementara, tapi untuk Bani Israel. Tapi kalau Al-Quran dikatakan Allah lil alamin. Al-Quran ini adalah wahyu yang diberikan Allah pada hambanya Muhammad untuk seluruh alam semesta. Itu bedanya. Maka dari itu kita memahami Al-Quran karena Al-Quran ini bukan hanya untuk orang Arab, tapi liyakuna lil alamina, ya, liyakuna lil alamina. Dia dijadikan sebagai petunjuk untuk seluruh alam dan nadhira, sekaligus sebagai pemberi peringatan. Artinya Allah mengingatkan manusia dengan Al-Quran agar manusia tidak melawan, menerjang apa yang Allah tunjukkan. Maka siapa yang tetap menentang petunjuk Al-Quran, maka sungguh Allah sudah mengingatkan, sehingga orang ini betul-betul akan celaka disebabkan perbuatannya. Tapi bagi mereka yang sami'na wa ata'na, maka betul-betul mereka inilah yang akan mulia, karena mereka mengindahkan peringatan Al-Quran. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita pedomi Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Kita jadikan Al-Quran yang membimbing hidup kita. Jadi kita dengan kebenaran akal membangun peradaban, dengan kebenaran Al-Quran hidup di dalam kebenaran, sehingga hidup kita baik dunia, baik akhirat. Kalau manusia tidaklah mau menggunakan Al-Quran, maka sungguh dia hanya baik dalam kehidupan dunia, tapi akan celaka dalam kehidupan akhirat nantinya. Oleh karenanya Al-Quran harus dibaca, sekaligus Al-Quran harus diamalkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Muhammad SAW ketika ditanyakan pada istrinya Aisyah, ya Aisyah, apa amalan Muhammad? Aisyah mengatakan Al-Quran. Itulah kenapa Muhammad SAW sering disebut sebagai Al-Quran berjalan. Mudah-mudahan kita juga begitu, ya. Jadi kita ini kalau bisa nanti disebut sebagai Al-Quran berjalan, yang dibaca Al-Quran, yang dipedomi Al-Quran, yang diamalkan juga Al-Quran. Inilah yang dimaksud dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Nah ibu bapak rahimahullah, maka teruslah membaca Al-Quran. Baru membacanya saja dapat pahala, ya, mengamalkan itu bimbingnya. Dan nanti di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ya Allah, dulu itu adalah hambamu yang membaca aku, dia tertahan tidurnya karena ingin terus membaca aku, maka berikan syafaat kepadanya. Maka kaum muslimin, orang yang dimohonkan syafaat oleh Al-Quran, insya Allah dia diselamatkan Allah dari neraka jahanam, dimuliakan dengan surga dengan sebab Al-Quran. Dan Al-Quran hanya akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya. Maka dari itu jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena waktunya sudah dekat, masih ada 5 menit. Dan sebaik-baik doa adalah doa orang yang sedang
berpuasa. Mari kita berdoa, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa fi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina sabra wa tathbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma najina minal qaumit thalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Rabbi azidni wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Allah mengabulkan doa-doa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Nasyukurullah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara inti pada sore hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, berikutnya adalah acara penutup yang perlu diingatkan kembali bahwa acara inti yang berikutnya setelah sholat maghrib kita ada buka bersama-sama. Karena nanti berhubung nanti mungkin tidak sempat untuk penutupan, mari kita tutup sekarang sambil menunggu buka. Mari kita tutup acara buka bersama-sama hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-ibu atas kehadirannya. Semoga besok kita bisa hadir kembali pada acara yang seperti ini. Terima kasih.